Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Gita dengan NIM akhir 231. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Ilmu fikih siasah memiliki dasar-dasar pembentukan yang penting dalam Islam. Dasar-dasar ini mencakup prinsip-prinsip dan tata kelola pemerintahan yang diambil dari sumber-sumber utama dalam agama Islam. Berikut beberapa dasar terbentuknya ilmu fikih siasah. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah Rasulullah, yang ketiga ada Ijma, yang keempat ada Qiyas, yang kelima ada Istishab, dan yang keenam ada maslahah mursalah. Selanjutnya, sumber-sumber dalam fikih siasah. Sumber fikih siasah ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua ada sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang terakhir ada peninggalan kaum muslimin terdahulu. Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fikih siasah itu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para akar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, atau pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang terakhir, saya ingin membahas tentang ruang lingkup fikih siasah. Beberapa ulama mengemukakan kajian fikih siasah dengan berbagai objek pembahasannya. Yang pertama ada Al-Mawardi, yang dimana beliau membagi fikih siasah itu menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kebijaksanaan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan atau siasah dusturiyah. Yang kedua ada ekonomi dan moneter atau siasah maliyah. Yang ketiga ada peradilan atau siasah qadaiyah. Yang keempat ada hukum perang atau siasah harbiyah. Dan yang terakhir ada administrasi negara atau siasah dariyah. Yang kedua dari Ibnu Taimiyah. Beliau membagi menjadi 4 bagian, diantaranya ada peradilan, administrasi negara, moneter, dan hubungan internasional. Yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konstitusi, yang kedua ada hubungan internasional, dan yang ketiga ada urusan keuangan negara. Yang terakhir menurut Hasbi As-Sidqi, di antaranya ada politik perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan undang-undang, dan politik peperangan. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam kajian fikih siasah, berbagai bentuk kelembagaan yang ada di dalam sebuah negara senantiasa dikaji dalam siasah dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.